Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah mushola Al-Ittihad yang dirahmati Allah. Mari kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan memahami ayat yang ke-46 dari surat Ar-Rahman dan ayat-ayat setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya ada dua surga. Setelah kita menerangkan ayat-ayat sebelumnya tentang balasan yang diberikan untuk orang-orang al-mujrimun, para pendurhaka, dan mereka yang tidak beriman kepada Allah, maka ayat ini dan ayat-ayat setelahnya merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu waliman khafa, bagi siapa yang takut, maqama rabbihi, takut atas kedudukan Allah yang maha agung, yang maha perkasa, yang ketakutan itu membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang soleh dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ada yang mengatakan bahwa kita menyembah Allah justru sebaiknya atas dasar cinta kepada Allah, sehingga tidak secara material kita mengharapkan surga atau karena takut akan siksa-siksa Allah. Tapi tidak ada salahnya, bahkan di dalam ayat ini kita beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan soleh. Pertama tentunya adalah karena kita mengharapkan surga, janji-janji Allah atas kebaikan yang telah dilakukan oleh manusia, dan juga takut atas ancaman-ancaman siksa ataupun azab di hari kemudian. Dan tentu juga kita dasari ibadah-ibadah kita itu sekaligus dengan rasa cinta kita kepada Allah dan mengharap ridhonya. Bagi sesiapa yang takut akan Allah atau takut atas kedudukan Allah yang maha agung dan maha perkasa, maka baginya atau bagi mereka dijanjikan Allah dua surga, jannatan. Jannatani artinya dua surga. Ada yang berpendapat bahwa dua surga tersebut adalah satu untuk bangsa jin dan yang satu lagi adalah untuk manusia. Ada yang berpendapat adalah yang kedua-duanya untuk jin dan manusia. Kita lebih memahami bahwa dua surga tersebut adalah dua buah surga. Yang satu ada di sebelah kanan dan yang satu ada di sebelah kiri. Seperti sebuah istana yang memiliki dua taman, yang di sini adalah dua taman surga, yang satu berada di sebelah kirinya dan yang satu lagi di sebelah kanan. Meskipun tentunya kita pahami bahwa istana dan taman yang ada adalah surga.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tentu kita tidak dapat mendustakan akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita selama kita masa hidup di dunia ini. Zawata afnan, kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Allah menceritakan tentang keadaan dua surga tersebut, di mana dua surga tersebut dipenuhi oleh pepohonan yang penuh dengan buah-buahan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada nikmat Allah yang dapat kita dustakan. Fihima ainani tajriyan. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Ada yang sudah masak dan ada yang belum masak. Ada yang rasanya manis dan ada yang rasanya masam. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat-ayat ini menggambarkan keadaan kedua surga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang beriman dan yang takut kepadanya. Gambaran-gambaran yang diberikan di dalam ayat ini dimaksudkan untuk mendekatkan pemahaman kita tentang apa yang akan didapat di surga kelak dengan realitas hidup yang terdekat dengan kita. Kita meyakini bahwa surga tidak seperti apa yang pernah kita dengar dan tidak pula seperti apa yang kita lihat, bahkan tidak seperti apa yang terbayang di dalam hati kita. Lebih jauh daripada itu semuanya. Dan itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah untuk orang-orang yang beriman dan mereka yang takut kepada Allah. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabaraq wajanal jannataini dan. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra terbaik. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Setelah menerangkan tentang keadaan di dalam surga dan apa yang di sekitarnya, pada ayat ini Allah menjelaskan tentang keadaan ahli surga itu sendiri. Bahwa mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra terbaik. Demikian juga bahwa mereka dapat memetik buah-buahan dengan mudah karena buah-buahan itu dekat dengan diri mereka. Ini adalah juga gambaran bahwa orang-orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan seperti gambarannya orang-orang yang menikmati apa yang ada di dunia ini. Tapi tentunya akan mendapatkan lebih jauh daripada hal tersebut.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sekali-kali tidak pernah kita dapat mendustakan anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan mereka, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Ada yang berpendapat bahwa hanya ahli surga yang laki-laki saja yang memperoleh bidadari-bidadari itu. Karena tabiat daripada laki-laki diciptakan Allah untuk memperoleh lebih dari satu, seperti halnya mereka hidup di dunia ini. Tapi ada yang berpendapat bahwa ahli surga yang perempuan pun akan memperoleh bidadara atau laki-laki yang tampan dan yang mempesona untuk mereka. Qasiratut tarfi artinya yang membatasi pandangan, atau tidak seperti sebagian wanita-wanita di dunia ini yang tidak membatasi pandangan atau mata mereka, yaitu jelalatan, melihat sana sini dan tidak menutup aurat secara baik, dan bahkan belum pernah disentuh baik oleh siapapun dari manusia maupun jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Sekali lagi tidak ada nikmat yang dapat kita dustakan. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Sekali lagi ini adalah gambaran tentang wanita-wanita yang disediakan untuk ahli surga. Mereka itu sangat cantik, seakan permata yakut, batu permata merah atau merah delima. Wal marjan, marjan seperti yang telah kita sampaikan, ia adalah mutiara yang berwarna kekuningan. Sehingga kalau kita mendeskripsikan seseorang di dunia ini, dia adalah sangat cantik, maka bisa kita ucapkan dalam bahasa Arab, oh, ka'annaha al-yakut wal marjan. Ia seperti permata yakut dan marjan. Allah menggambarkan hal ini semuanya karena itu yang diinginkan oleh manusia ketika hidup di dunia ini. Dan Allah menyediakan itu kemudian di akhirat. Dan tentunya lebih jauh daripada apa yang dialami manusia ketika hidup di dunia ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada yang dapat kita dustakan dari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan.
Al-ihsan atau kebaikan yang pertama di dalam ayat ini adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia selama masa hidup di dunia. Bagi mereka tidak lain adalah kemudian kebaikan yang disediakan di surga kelak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada yang dapat kita dustakan. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah musholah yang dirahmati Allah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.